Apa kabar semuanya? Baik-baik? Ya, wah, senang bisa ketemu lagi. Pelajaran-pelajaran selama ini bisa mendapat sesuatu nggak untuk bekal dari kehidupan saudara? Ya, ya. Hari ini juga ya saya tunggu-tunggu juga. Kalau ada pertanyaan yang seperti minggu yang lalu, topik yang menurut saya cukup hangat. Ya, kalau mungkin ada pertanyaan tapi saya menunggunya tapi nggak ada. Dan hari ini saya berdoa, saya mau juga mempersiapkan saudara. Jadi permulaan supaya saudara betul-betul dibekali dalam pelayanan yang luar biasa, dan saya mau menghimbau saudara ya, kuatkan dalam masa-masa belajar ini supaya saudara bisa, kalau orang belajar itu ya dalam perguruan pamannya silat gitu, itu menyerap sebanyak-banyaknya. Yeah. Oke. Okay. Ya, mari kita katakan sama-sama persiapan panggilan Tuhan. Wah. Ya, senang saya, semangat. Ya, nomor 1. Ini judulnya. Jika saya ini adalah Anda. Ya, kan saat ini kita berbeda umur. Kalau saya ini sebagai Anda saat-saat ini, ya, menurut saya ini ya, saya bawa dalam doa saya. Anda itu, waduh, muda. Energinya itu masih segar. Ya, artinya saudara fresh. Betul-betul. Potensinya itu masih bisa penuh. Ya. Kalau saya ini sebagai Anda, saya ini mau review. Ya, kalau saya ini seperti saudara, mulai hidup baru saudara ini supaya sungguh-sungguh. Betul. Nah, seusia muda ini betul-betul seriously. Karena apa, saudaraku? Jangan masa-masa ini saudara bisa banyak belajar. Gampang. Untuk mengingat itu gampang. Kedua, mengatur kesempatan hidup dewasa itu perlu waktu. Jadi, saya sudah tanya sama saudara, umur saudara banyak yang di bawah 21 tahun. Itu luar biasa. Saya menjawab panggilan Tuhan, saya merasa dipanggil itu umur 24. Tetapi saya mulai melayani itu saya umur 30, saudaraku. Jadi 6 tahun itu saya persiapan. Jadi kalau sekali lagi saudara ini belajar, ya, jadilah ini sesuatu yang sungguh-sungguh. Yang percaya bisa katakan amin. Ya, kalau saya sebagai Anda, saya lihat potensi saudara ini besar. Saya tidak buat-buat loh ini, Pak. Ini adalah murni. Saudara tampan, cekatan, cantik. Urusan jaim ini ya, hati ke hati, nggak usah terlalu dipentingin. Karena apa? Urusan jaim itu sebetulnya identitas kehidupan kamu di dalam Tuhan ini apa. Nah, ini kalau saudara bertumbuh, oh, aku disiapkan sama Tuhan, ini di bagian ini. Itu gampang, saudara. Kenapa orang mempunyai masalah di jaim, ya, jaga image, identitas, karena dia tidak aman. Karena dia pribadinya suka banding-bandingin. Nggak usah itu, Pak. Betul. Karena kamu dipanggil Tuhan, masing-masing itu punya kapasitas yang beda-beda. Kesalahan di dini hari
Itu bukan satu tuduhan. Kalau kamu buat kesalahan, nih dengarkan, saudara. Jangan terlalu gimana ya, memberatkan. Bukan berarti saya menggampangkan, tidak. Itu bisa diperbaiki. Buatlah itu satu pelajaran emas. Jadi yang saya lihat dari anak-anak muda itu yang perlu banyak belajar itu, jangan dibawa soal kepahitan, soal bersalah itu. Jangan dibawa terus dalam hidup kamu. Hidup saudara ini sudah ada Yesus. Jadi saudara yang perlu saudara persiapkan, bagaimana kalau saudara ini di dalam kelemahan itu bisa mudah datang kepada Tuhan Yesus. Saya mau tanya, kalau saudara bersalah minta ampun sama Tuhan Yesus, diampuni enggak? Nah, namanya metanoia itu adalah bukan cuma diomong ya, oke diampuni, tapi saudara berbalik. Berbaliklah. Itu lebih gampang, Mbak Sian. Lebih lentur. Jangan mudah patah semangat. Kalau saya sebagai Anda, hidupnya masih mudah dibangun. Kenapa begitu, Pastor? Karena prioritasnya masih sedikit. Ya, saudara belum ada keluarga. Paling-paling saudara ini masih belajar banyak. Jadi, mudah dibangun. Jangan mudah terlalu putus harapan. Jadi menganggap semuanya itu tahu-tahu aduh sulit lah. Jangan. Ya saudaraku, saudara harus mempunyai dorongan, motor roh ini di dalam hati saudara ini yang kuat. Yang percaya bisa katakan amin. Bahasa Inggrisnya itu courage. Courage itu harus dari dalam hati saudara. Bisa lihat saya ya. Kira-kira 2016 itu kita diberi kesempatan untuk kita itu para pemimpin itu diberi kesempatan pergi ke Israel. Tapi sebelum ke Israel itu berhentinya di Jordan, ya, negara Jordan. Satu lahan tanah bumi pegunungannya sama. Pada waktu kita memasuki keluar dari perbatasan negara Jordan masuk ke Israel, itu yang kita tahu ya, berbeda sekali. Di Yordan itu tanahnya coklat, kering, kerontang. Tapi begitu keluar dari perbatasan, itu tanah Israel, tanahnya sama, tapi bisa hijau. Bisa hijau. And then orang yang tour guide-nya itu katakan begini di bus. Ini ya saudara-saudara, ini negara Israel ini bisa begini karena apa? Dibangun sama Joshua sama Kaleb toh. Itu bedanya di mana? Bedanya cuma rohnya. Apa saudaraku bedanya di mana? Rohnya. Rohnya itu dorongannya kuat. Lah kalau saudara ini sekarang ya dipersiapkan, harus ada energinya, harus ada semangat yang mendorong kamu. Nah, kalau kita leha-leha, ya kita kurang bersemangat. Nah, ya mestinya kita sudah seperti tadi saya katakan, mestinya udah tua. Tapi saya tadi katakan, jika saya ini Anda, ya, waktu saya umur 24 itu, saudaraku, saya setir untuk pelayanan berapa? 3 orang. Berapa jam? 8 jam. Pak, saya jalani. Sendiri naik mobil 8 jam. Nah, saudaraku, saya tadi cerita juga, saya pergi ke Flores. Dari Flores pergi ke Atambua itu 8 jam juga
jalan bisnya itu tidak bisa jalan biasa. Jalannya itu 5 kilometer per jam. Semua jalanannya itu banyak lubangnya. Dan saya katakan pada pemimpin misi Summer Mission itu bilang gini, wah kalau naik kapal terbang 8 jam dari San Francisco, aku sudah sampai ke Jepang. Wow, Pak. Jadi apa yang mendorong saya sampai tahun ini? Nanti tahun ini saya melayani Tuhan, bukan kegagahan, bukan. 40 tahun loh. 40 itu angka ya sudah dites. Saudara harus melalui ini, melalui dorongan-dorongan. Saudara kalau malas, saudara kalau menunda-nunda. Nah, jika saya ini Anda, ya ini nasihat yang luar biasa. Supaya hidup saudara betul-betul mulai sekarang. Bukan menunggu, tapi dibangun. Jangan mudah putus harapan. Sekali lagi, saudara berakar. Lihat saya. Saudara ini, lihat ya, saya mau berbicara. Saudara ini tampan dan cantik. Kamu adalah public figure. Omongannya jangan sembarangan. Kalau keluar, lihat saya. Jangan pakai sandal. Kletek. Saya di luar negeri, sama Asia, di Australia. Saya bisa tahu orang ini dari Indo atau enggak. Kenapa? Padahal enggak kenal, enggak pernah tahu. Dari apa? Pembawaan. Nah, kalau kamu mau betul-betul menjadi utusan Tuhan di antara Tuhan dan manusia, saudara tidak usah punya uang banyak, tetapi saudara bisa represent, membawa diri dengan baik. Satu ya, omongannya. Kenapa? Karena kamu diurapi. Omongannya jangan orang itu kalau mendengar supaya makanya dikatakan kamu ini ada garamnya, ada rasanya, ada nggak sembarangan langsung ceplos ngomong, jangan. Kalau itu saudara belajar, Tuhan kendalikan lidahku. Nah, kedua, nih dengar, pakailah, jangan pakai sandal. Saya tidak pernah satu kali pun keluar dari rumah pakai sandal. Sebelum saya bertobat, sebelum saya kenal kenal Tuhan, mami papi saya itu katakan, kamu harus pakai sepatu. Masuk ke rumah orang, kamu harus menyapa. Hai oma, hai opa. Nah, karena apa saudaraku? Ini bukan satu tradisi, karena kamu sekali lagi utusan Tuhan. Kalau kamu lakukan ini dengarkan suatu. Ya, mungkin kamu tidak rasa. Setelah 10-15 tahun, mereka bisa membedakan kamu. Kalau menghadapi kalian dengan menghadapi orang lain, tahu-tahu omongannya bisa beda. Kenapa? Ya, karena kamu membawa diri kamu sebagai hamba Tuhan. Joshua, Kaleb, Daud, Daniel, ini orang muda-muda. Dan terakhir, Timotius. Makanya jangan sampai kamu dianggap, kamu masih muda tahu apa. Nah, makanya dengarkan saudaraku, ini persiapan untuk saudara. Saya tidak khotbah itu asal khotbah. No, ini untuk persiapan saudara. Yang percaya bisa katakan amin. Jadi Anda itu muda, masih energinya itu segar, masih penuh dengan potensi. Kedua,
Jika saya itu sebagai Anda, lihat saya. Anda ini saya bisa lihat. Hasratnya tinggi. Ya. Saudara, generasi yang kedua ini di dalam belajar ini sudah berapa lama? Ada berapa bulan? Wow. Luar biasa. Nih ya, lihat kemauannya. Kalau saya lihat ini prophetically saya lihat saudara, kemauannya besar. Keinginan untuk mencapai impiannya itu luar biasa. Saya menghargai. Bertekad tanpa pengalaman tidak jadi urusan buat saudara. Benar nggak? Tidak memperhitungkan, takut. Nggak diperhitungkan sama saudara. Kurang pengalaman, nggak apa-apa. Itu saudara. Saya mengalami. Pokoknya percaya, semuanya akan terkendalikan. Betul? Nah, ini saya sekarang berbicara. Jika Anda temukan pertama dalam hidup kamu sebelum melayani, mutiara talenta. Jangan hobi ya. Yang saya sering katakan, jangan karena tertarik. Tapi ini adalah hidupmu, talenta dalam hidupmu. Yang mana yang tahu bahwa kamu punya talenta, ya saudara sendiri. Saudara masih ingat kerajaan Allah yang saya sharing, seperti orang bepergian, itu kalau diterusin, satu talenta, orang yang punya talenta masak, kayak saudara lihat ya. Saudara lihat di YouTube, pengikutnya bisa sampai 1 juta. Dari mana dia dapat duitnya? Ya dari itu loh. Dia giat sekali kalau dapat masak. YouTube membayar dia itu dengan advertise-nya untuk supaya bisa hidup. Nah, talentanya dikembangkan. Satu talenta itu kalau didolarkan 460.000 US dollar, Pak. Nah, coba saudara ini kan sekolah. Coba itu di belakang Alkitab saudara itu ada tulisannya. Kamusnya itu satu talenta itu berapa besar. Jadikan itu rupiah. Nah, kalau saudara punya talenta main gitar, jangan jadi hobi. Selagi saudara kalau ada gitar, saudara berdoa minta lagunya, dan lagu itu untuk pagi hari saudara nyanyikan. Saudara rekam. Jadikan itu sebagai, nih dengarkan saudaraku, penaburan benih-benih. Nanti kalau sudah dikumpulkan, orang itu butuh dilayani. Jadi melalui hidup saudara, kamu menemukan mutiara talenta. Yang percaya bisa katakan amin. Bersedia bayar harga waktu, harga untuk menyangkal diri. Demi apa? Demi panggilanmu. Ya, masih ingat ya, lihat, saya apa adanya lah. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, lihat saya. Harus tahu ini, saudaraku. Waktu dia menciptakan langit dan bumi, itu cuma biji-bijian. Belum diusahakan. Siapa yang usahakan? Adam dan Hawa. Saudara ini dipanggil sama Tuhan, tapi untuk mendandani dalam hidupmu. Kamu harus tahu panggilan dan talenta-talenta. Tidak ada, saudaraku, tahu-tahu gini, lihat saya. Ya. Tuhan, hari ini aku perlu, Tuhan, duit
Tolong Tuhan, dengan segenap hati. Aku butuh Tuhan. And then dengarkan saudaraku, persepsi saudara, and then dari langit, lihat saya. Dung 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 dung. Tahu-tahu ada duit. Nah, saya mau katakan, jangan kamu pakai loh. Jangan dipakai. Kenapa, Pastor? Serinya nomor berapa? Dia nggak cetak duit loh. Kalau kamu pakai, tahu-tahu bisa ditangkap. Karena dengarkan saudaraku, dari langit tahu-tahu, ya ini persepsi saya dulu ya, ikut sama Tuhan. Tetapi Tuhan itu kasih berkati saudara dengan cara-cara yang lain. Orang lihat saudara ini 6 bulan mau dipersiapkan. Wow. Ini dengarkan saudaraku, itu sudah satu langkah kamu dihormati. Kamu sebagai anak Tuhan. Jangan khawatir, nanti kamu pergi ke pelayanan, nanti Tuhan akan sertai. Yang percaya bisa katakan amin. Ya. Jadi saudara, jika saya itu Anda, cari tahu setiap kesempatan emas. Cari tahu. Ini selagi kalau saudara amin, saya mau tanya, schedule kamu hari ini apa? Apa cuma dengerin and then nyatat? Nah, hubungannya apa dengan hari esok saudara yang bisa membangun? Nah, ini saya minta ini seperti kayak bingkisan, package. Jadi saudara, kalau saya jadi Anda menghadapi tantangan selagi masih muda, masih ada semangat Pak. Masih ada courage. Masih ada sukacita. Yang percaya bisa katakan amin. Ya, saudara sukacita 6 bulan ini. Sukacita mendengar khotbah yang bosen. Hah? Halo? Nggak bosen? Wah, luar biasa. Ya, kadangkala kita menghadapi pelbagai banyak hamba-hamba Tuhan. Tapi pokoknya dari saya, siapa yang berdiri di pulpit itu, di meja itu, artinya dia sudah diurapi. Dan orang yang berdiri di situ, pemimpin yang mau suruh orang itu menyampaikan firman-Nya, dia juga sudah berdoa. Makanya saya mau supaya saudara jaga segala tantangan ini, supaya tetap sukacita dalam hidup saudara ini, tetap ada kehidupan. Ya, ini saya minta Amsal 29, Hosea 4-6, saudara baca sendiri karena waktu. Mungkin juga ini Pak David, kalau boleh saya katakan, ini saya bagi 2, nggak apa-apa ya. Bagi ya. Nih, lihat ini ya. Tadi ada suaranya enggak di situ? Waktu permulaan ada. Nih lihat saudaraku. واقف يا جماعة. وين الباب؟ مش هاب. Nembak kalau nggak dipersiapin ya kayak begitu, Pak. طيب انا اول مره ارمي اشوف واحد يرمي كذي. تجهز الهدف لتحت. يود تسيب فين يود no blood, no blood, لازم نرجع no blood. ها نو Fiktif.
gambro guna. Halo. Kenapa saya tunjukin ini? Semua harus belajar. Yang percaya bisa katakan amin. Ya, ada gini, satu orang bilang, Pastor, kalau aku baca firman ya, sepertinya aku tertuduh. Nah, untung dia tanya sama saya. Karena ya, kalau saya baca, selalu kok saya tersinggung. Nih, makanya sudah masih ingat nggak di dalam siapa yang mau masuk ke perkemahan? Dia mengacak. Bukan untuk menuduh, tetapi oh ini kamu kurang di sini. Itu kamu tahu. Jadi Tuhan, jamalah aku. Wah. Kalau saudara tidak dipersiapkan, tidak tanya, yaitu senjata makan tuan. Nanti dalam pelayanan, lihat saya, tahu-tahu sudah permulaannya udah baik. Tapi dalam pelayanan, saudara bisa kepahitan. Saudara bisa merasa bahwa, oh nggak ada orang ya yang menghargai. Nah ini perlunya saudara dipersiapkan. Nah, doa ini, dengarkan saudaraku, doa itu doa yang mana? Kalau doa makan ya gampang, kok doa mengucap syukur gampang. Lah kalau doa menghadapi, dengarkan saudaraku, tantangan. Waduh, doa di mana saudara mau melangkah, banyak saudara dituntut tidak banyak kata-kata, tetapi saudara dituntut untuk apa? Mendengar suaranya. Yang percaya bisa katakan Tuhan, ya amin, katakan sama-sama, amin ya. Ya. Ketiga, kalau saya ini sebagai Anda, saya melihat saudara ini idealistik tinggi. Kamu punya keinginan, kamu ideal, tapi belum jadi kenyataan. Superstitious, artinya banyak yang tidak nginjak bumi. Masih jauh itu dari kenyataan. Terlalu masih dalam alam yang khayal. Dengan hormat. Salah? Enggak salah. Ya. Saudara cuma apa? Percaya saja. Tidak salah, tidak no harmful. 100%. Ya. Tapi itu bukan prinsip, masih konsep. Hidupnya benar, konsepnya benar. Tapi belum mulai apa-apa untuk realitas. Ya. Benar ini saudaraku? Ya, saudara mau diberkati bisa katakan amin. Jika saya adalah Anda di dalam pelayanan ini, yang terpenting sebelum melayani, saya tanya, siapa bapak rohani saudara? Ya gini aja, ibu bapak saudara masih hidup atau enggak? Ya. Nah saudaraku, saudara tahu saudara anaknya. Saudara ini di dalam keluarganya siapa? Nah sama rohani juga begitu. Yesus itu tidak pelayanan sendiri. Yesus itu apa yang kulakukan selalu dari Bapa. Wow. Jadi saya tanya, bapak rohani saudara ini siapa? Atau mentor saudara siapa? Konselor saudara siapa? Hamba Tuhan saudara siapa? Nah ini yang milih, ini dengarkan saudaraku, biar Roh Kudus yang taruh. Nah kita mengucap syukur
sudah dianyomi sama, dengarkan saudaraku, saat ini dalam pelayanan di SOM ini, Pak David, Pak Jonathan, mereka dengar tiap hari loh saudaraku. Yesus ini dengarkan di rumah sendiri. Saya pergi ke sana ya saudaraku. Di rumahnya sendiri tidak ada mujizat loh. Di Kapernaum, kotanya dia, tidak ada mujizat. Kenapa? Mereka lihat Yesus. Kamu tahu Yesus? Dia anak Allah. Loh, siapa? Loh, Yesus anaknya Yusuf. Dia nih, lihat saya. Orang banyak begitu. Dari saudara lihat pamannya Pak David. Pak David ini siapa? Oh, dari Houston. Ya iya. Tapi siapa saat ini untuk hubungannya dengan saudara? Nah, ini lihat saudaraku. Jadi memang sulit antara anak sama bapak itu ngomong-ngomong sulit. Makanya hubungannya jangan terlalu antik. Tapi saudara, kadangkala bapak itu dengarkan saudaraku harus merendahkan hati. Tapi juga anak juga mau menghormati. Jadi respect. Sama-sama lah. Ini penting. Jadi supaya apa saudaraku? Supaya saudara nginjak bumi. Saya respect saudaraku, kepercayaan saudara, ya, amin, amin. Tapi aminnya kamu harus seimbang dengan apa yang kamu lakukan. Kalau enggak, kamu bisa gampang kering. Yang percaya bisa katakan amin. Apakah firman ini bisa nyambung dengan kehidupan saudara apa enggak? Halo? Ya. Saudara bisa kalau punya rohani bertanya, apa ya langkah-langkah yang pertama, yang terbaik? Aku mau ke sini. Tapi kalau saudara diam-diam sendiri, aku rencana nih. Belum tentu, Pak. Bisa langsung smooth. Smooth itu lancar. Belum tentu. Karena hidup ini, dengarkan, banyak pernik-perniknya, banyak hal-hal yang saudara harus bisa rintangi. Dan saudara kalau punya orang di sebelah saudara, kamu ini punya langkah-langkah yang jelas. Kadangkala sudah dikasih tahu, saudara, masa ya, coba aku lakuin. Nanti saudaraku, kalau saudara nggak lakuin, kalau itu bapak saudara nggak dikatakan gini, syukur. Nah sih, aku udah bilang, jadikan itu pelajaran emas. Yang kayak tadi, oh aku mau nembak. Saudara, aku mau nginjil bawa Alkitab saudara. Waduh, saudaraku. Saudara menghadapi komunitas yang punya macam-macam. Saya tidak takut-takuti, tapi ini untuk pembekalan saudara. Jadi visi-visi langkah ke depan saudara itu jelas. Supaya nggak takut. Supaya saudara kalahkan perasaan-perasaan itu. Perasaan ya, dengarkan. Perasaan ragu-ragu dengan ketaatan iman. Ya. Oh, waktu saya ditanya, waktu saya mau melangkah untuk pelayanan dalam hidup saya, kan itu satu keputusan yang penting ya. Saya terus terang gemetar. Waduh, benar-benar ya. Benar-benar ya. Jadi full time ya. Nah, saya harus telepon. Saya telepon kepada siapa? Saya kan di sini bertobatnya di Amerika. Saya telepon bapak rohani saya di Bandung, Pak Damaris. Sekarang sudah almarhum. Saya katakan sama dia gini, and then dia katakan gini, sampai hari ini saya tidak bisa lupa. Pokoknya kalau memang Tuhan
panggil kamu dan memberikan damai sejahtera, Dia akan memelihara kamu. That's it. That's it. Tidak ada janji yang macam-macam. Dan itu saya lihat, wow, itu perkataan dia itu valid loh sampai saat hari. Sekali lagi, jadi membayar harga tidak takut. Kenapa? Karena yakin dalam pengalaman berjalan, oh, yang panggil ini adalah Tuhan. Saudara percaya panggilan dalam hidupmu yang panggil bukan Pak David, bukan Pak Jonathan, bukan Pak Fendi, Pak Dani, bukan. Tapi yang panggil adalah Tuhan. Iya. Ya, sampai nomor 4, and then nanti saya. Yang keempat, Anda ini masih mudah diajar, mudah untuk mentaati. Sikap yang benar. Nih, belajar apa yang menarik, kesalahan mudah diperbaiki dan dibenarkan. Kuncinya apa? Supaya saudara mudah memaafkan. Ini kunci, Pak. Kunci. Jadi bukan pengetahuan, pegang ini kunci. Kalau sulit, kenapa ya hatiku ganjel terus sama dia. Kuncinya maafkan dia. Atau di situ 6 bulan lihat adakah musuh-musuh terselimut, tahu-tahu datang di benak saudara, maafkan. Saya dengar, saya dibentuknya tinggal satu rumah sama orang-orang dan makan sama-sama seperti kayak Tuhan Yesus itu loh, saudaraku. Dan tahu-tahu pada hari terakhir kan itu ibunya daripada Yohanes, boleh enggak kalau nanti di kerajaan supaya boleh duduk di sebelah kanan kamu. Dan Tuhan Yesus bilang, soal duduk kiri dan kanan itu bukan urusanku. Bapak yang menentukan. Makanya saudaraku, kita di dalam pelayanan digesek. Di dalam pelayanan, kita expect gini, orang bertindak yang lain. Mengganggu pikiran, mengganggu hati. And then nggak hilang-hilang ya, mentalnya kita itu kena. Saudaraku, sudah saya maafkan dalam Tuhan, kok nggak hilang-hilang. Nah, sebelum perjamuan, ajak perjamuan sama-sama. Itu kunci. Yang percaya bisa katakan amin. Ya, jika Anda belajarlah, tetap pelajaran itu ada pelajaran di buku, ada pelajaran untuk seumur hidup. Sampai sekarang saya belajar life learning. Pilihlah hal yang paling menarik belajar di dalam ada hubungannya dengan visi kamu ke depan. Bangun, atur impian Anda itu ke depan. Saya tulis ini, ada orang di Singapura. Dia waktu belajar, lihat ya, dia sekolahnya itu sekolah di Indonesia, terus gitu dia sekolah di Australia. Nih, dia belajar sendiri, Pak. Dia sekolah sampai di universitas undergraduate, dan setelah itu dia belajar menambahkan dari pelajarannya itu, dia menjadi ahli. Sekarang ini ya, lotion yang saudara ini kalau habis mandi kering, itu kebanyakan itu produk daripada dia ini. Orang Indonesia sekarang tinggalnya di Singapura, punya pabrik di mana? Di Korea Selatan, dan dia dipanggil sering di Eropa, dan produknya sampai di Amerika. Siapa yang mikir? Bayangin. Kenapa gitu?
Karena saudara ini Alkitab itu berhubungan sama, dengarkan saudaraku, Yerusalem, berhubungan dengan wawasan Yudea, yaitu provinsi. Alkitab berhubungan dengan apa saudaraku? Negara. Nah, saudara mau diutus negara, yang tadi saya kok ngomong kerajaan Allah seperti orang mau bepergian. Dan terakhir, Alkitab sampai ke ujung bumi. Saudara percaya hal itu? Belajarlah. 2, bangun, waspada. Hidup itu penuh titik-titik tolak langkah baru. Nanti kayak saudara gini ya, kalau sudah keluar dari Singkawang, lihat. Itu titik tolak, and then kalau sudah lihat, waduh, banyak pengalaman. Kalau tiap pagi sering pamannya salah satu saudara atau saudara bikin makanan pagi atau nyanyinya lagunya itu. Wow, saudara akan waduh, itu kenangan. Itu titik tolak, Pak. Dalam hidup saya, wow, kalau lihat ke belakang, banyak titik, tapi jalan terus. Nah, demikian saudara. Hidupnya Yusuf, hidupnya Daud, Samuel, Daniel, Yesus, Apostle Paul, Timotius, banyak titik, tapi dia tidak, dengarkan saja, tidak quit, tidak berhenti. Bedanya apa? Bedanya sama orang biasa gampang putus asa. Kalau kamu tidak berhenti, wow, ya kamu seperti mereka di akhir zaman ini. Ada iman yang seperti ini apa enggak? Saya mau tanya. Ya. Yeah. Sehingga hidupmu tidak banyak kepahitan. Kamu ngalami banyak susah dalam pelayanan, kamu lewati. Wow. Nih, lihat. Wer will fleißige Handwerker sehen? La la la, la la la. Oh, wie fein, die Wäsche wird bald fertig sein. Jackie. Sudah senang melayani. Lihat ini anak-anak deh sambil nyanyi. Waduh, bangga. Yang dicuci komputer kamu. Ngamuk. Saudara pernah diuji gitu? Aduh. Saya dulu masak nih, Pak. Ya, tinggal 3 tahun, bukan 6 bulan. Namanya perkumpulannya Sion. Nih, Pak. Masak, saya bisanya masak, saudaraku. Saya masakin lumpia. Waduh, makanya sampai sekarang di gereja saya itu kan ada 10 visi. House of Prayer, House of Worship, House of Mission. Kalau sudah 10, saya tambahin House of Lumpia. Benar. House of, saya juga bisa masak sate, House of Sate. Saya bikin, sudah lumpia kalau di Amerika ya, enggak mudah-mudah untuk bikin. Ini harus bikin dari nol. Iya. Buatnya, saudaraku, dengarkan, ya kita masih student 30. Kan saudaraku banyak minyak digoreng dan semua. Udah. Saya mandi dulu lah, mandi seger. Pikiran saya kalau habis mandi, ya aduh enak makan lumpia sama
bumbunya sama lombok. Habis mandi keluar mau makan, habis. Dihabisin. Bisa ngomong, oh puji Tuhan, atau saudara, ya. Nih dengarkan saudara. Saudara nanti akan melayani seperti kayak begini. Banyak pengalaman-pengalaman dari pelayanan yang kita digesek. Makanya persiapkan untuk belajar. Yang percaya bisa katakan amin. Ya. Ya, saya sambung saudaraku karena ini ada sampai 7 poin. Ini baru sampai 4 supaya enak lah. Bisa hati ke hati. Siapa di sini yang jujur, yang bisa belajar dari ini sharingnya saya ini, bisa katakan amin. Ya. Ya. Oke, saya mau doain saat ini ya. Saya lihat dari sini dari jauh. Dari jauh saya bisa lihat, wow. Kamu tertarik. Ya. Saya kepingin aja Pak David saya bernubuat. Nah, dengar. Karena kenapa saudaraku? Hati kamu zat. Benar. Nah, dalam masa-masa kesulitan, ingat ini, Pak. Karena sebentar, amin, kamu harus lakuin ini, kan beda. Nah, itu sebagai kayak package saja. Tapi jika saya ini Anda, udah. Di rumah bolehlah relax. Begitu kamu pergi melayani. Ini dengarkan saudara. Bapak rohani saya ya, ini kalau boleh saya katakan, setelah dia pensiun, artinya banyak lupa kalau dia sharing firman bisa diulang-ulang 2 kali. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Setiap jam 4 sore, dia berdiri di depan kaca. Pakai apa? Dasinya. Terus istrinya bilang, "Pak, mau kemana Pak Damaris? Mau kemana?" Kan ke persekutuan. Rohnya sudah ditrain. Siapa yang ngetrain? Roh Kudus itu, Pak. Nah, kalau hidupnya Roh Kudus itu kan order ya. Terpimpin. Kenapa gitu? Karena kamu adalah mediator antara Allah. Bukan antara manusia. Antara Allah, Tuhan, apa yang aku harus sampaikan. Nah, saudara kan mediatornya kepada mereka. Makanya perlu urapan. Mari kita berdoa sama-sama ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, urapan-Mu ini bukan sementara. Urapan-Mu mengajar, urapan-Mu menghibur, urapan-Mu Tuhan Yesus boleh membekali kami ya Tuhan. Engkau the best teacher ya Tuhan. Engkau sebagai Tuhan penolong yang luar biasa. Saat ini roh, jiwa, dan tubuh saudara-saudariku Tuhan yang masih muda, yang tampan, yang cantik, yang mudah untuk Tuhan bergerak, mengampuni, mau belajar, Kau bungkus oleh rencanamu, oleh darah-Mu Tuhan Yesus. Aku peringatkan kau iblis, roh, jiwa, dan tubuh mereka sudah dibeli lunas oleh darah Yesus. Apapun yang mereka hadapi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang bisa menguatkan. Period. Aku berdoa, Tuhan, apa yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga pada kehidupan hati mereka, aku cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Masa-masa lalu, ingatan-ingatan, kepahitannya masih ingat, tapi biarlah Tuhan, racunnya Tuhan Kau sudah Tuhan tawarkan, kepahitan-kepahitannya Kau sudah sembuhkan dari masa-masa lalu.
Dan biar hari ini beserta engkau untuk esok hari didandani Tuhan oleh rencana-Mu yang indah. Berkati mereka dalam nama Yesus. Yang percaya bisa katakan amin. Terima kasih saudara.